3, 2, 1. Pada akhirnya yang akan menjadi pembeda antara OG dan juga CJ adalah pertama, harm yang dibawakan oleh OG hanya akan bisa termanifestasi apabila ketika orang-orang tersebut berbicara dalam konteks underprivileged. Di bawah CJ, harm ini akan berlaku untuk siapapun, terutama terlebih lagi kepada orang-orang yang memiliki privilege pada akhirnya. Dalam perdebatan ini, seharusnya kita tidak membicarakan seperti apa yang dilakukan oleh opening tentang bagaimana apakah pendidikan spesialis ini baik ataupun buruk. Karena pada akhirnya kita hanya akan membahas apakah kita perlu menyesali glorifikasi karir spesialis ataukah tidak. Dua respon terhadap argumentasi yang telah dibawakan oleh OO. Pertama, ketika mereka mengatakan bahwa pada akhirnya ketika tidak ada spesialis, orang-orang akan menjadi gampang klaim atas pengetahuan, lalu orang-orang akan menjadi lebih delusi. Respon kami adalah tidak. Mengapa orang-orang tidak akan melakukan hal ini? Karena ketahui bagaimana bahwa manusia tetap memiliki common sense atau bagaimana mereka memiliki cara atau akal berpikir yang sehat pada akhirnya untuk bisa mempertimbangkan dari ilmu yang dia dapatkan, ataupun juga bagaimana mungkin ia akan dipandang di dalam masyarakat, bukan. Namun juga yang kedua, mau ada atau tidaknya generalis dan spesialis, orang-orang seperti ini tetaplah akan ada di dalam status quo. Respon kedua tentang bagaimana mereka mengatakan bahwa spesialis tidak akan bertahan lama sehingga kita tetap membutuhkan sumber ilmu lain dan lain sebagainya macamnya. Juri, ketahuilah bahwa inilah yang memang menjadi tujuan kami sebagai CJ pada akhirnya untuk mendukung MOSI. Kenapa? Karena memang kita harus karena kita harus karena kita harus menyesali adanya glorifikasi spesialisasi, dan kami akan mendukung bahwa ini akan menjadi general saja pada akhirnya. Pertama, lanjut kepada poin selanjutnya. Pertama, debat pembuka menjadi sangat saling dismisif satu sama lain karena OJ telah gagal untuk memberikan komparatif mengenai bagaimanakah penjelasan karir general itu yang seperti apa. Maka CJ akan memberikan kontribusi pada hal ini. Pertama, misalnya ketika kita berbicara dalam konteks dokter, maka kita akan menjadikan dokter spesialis, misalnya spesialis paru, spesialis jantung dan sebagainya macamnya hanya akan menjadi dokter saja. Atau juga dalam konteks lain seperti marketing, kita tidak akan lagi membagi menjadi SEO, SMM, SIM, PR dan sebagainya macamnya, tetapi mereka akan terintegrasi satu menjadi marketing, bukan. Stance kami sebagai CJ adalah sangat jelas bahwa kami di sini menyesali glorifikasi karir spesialis. Di sini kami tidak ingin menghilangkan para spesialis yang sudah ada di dalam status quo, tetapi kami tidak ingin jumlahnya semakin banyak, bukan. Yang kami inginkan adalah yang ada biarlah tetap ada. Tetapi bentuk kami adalah narasi ini pada akhirnya akan menjadi narasi penyeimbang bagi orang-orang untuk setidaknya tidak mendapatkan tensi ketika mereka tidak mendapatkan tekanan ketika mereka tidak menjadi seorang spesialis, bukan. Mari lihat karakterisasi glorifikasi seperti apakah yang tidak pernah dibawakan dalam debat pembuka, dan kami sebagai CJ akan berkontribusi dalam hal ini, dan kami rasanya akan semakin membuat perdebatan akan jauh lebih baik. Pertama, pendidikan seperti apakah yang dimaksudkan, glorifikasi seperti apakah yang akan didapatkan. Misalnya saja spesialisasi, kalau Anda adalah dokter spesialis dan sebagainya macamnya. Ketika Anda sudah menjadi dokter spesialis jantung, maka Anda tidak bisa sekolah lagi, bukan dokter spesialis yang lain. Ini adalah bentuk glorifikasi yang pertama. Tetapi juga glorifikasi yang kedua dalam penyedia kerja. Misalnya saja ketika Anda akan pergi bekerja ke dalam suatu perusahaan, ada kualifikasi spesifik yang tertentu, bukan. Misalnya kalau Anda ingin bekerja sebagai seorang marketing, maka Anda setidaknya harus berasal dari sekolah pemasaran, ataupun ketika Anda ingin bekerja di bidang keuangan, Anda setidaknya harus menjadi akunting, bukan. Inilah glorifikasi yang kedua. Tapi juga yang ketiga, ini telah Anda rasakan ketika Anda mengenyam bangku perkuliahan, misalnya saja ketika berbicara di dalam program studi. Misalnya saja Anda kuliah di dalam bidang ilmu komunikasi, sudah ada glorifikasi spesialisasi. Apa? Misalnya saja contohnya ketika semester 4 atau 5 Anda diminta untuk memilih apakah Anda ingin berfokus di dalam media ataupun di dalam bentuk strategis. Ini adalah bentuk glorifikasi yang kita rasakan di dalam status quo. Dan pada akhirnya kenapa segala bentuk karakteristik glorifikasi ini akan semakin buruk? Kontribusi selanjutnya, argumentasi yang pertama, kenapa pada akhirnya Anda tidak akan bisa mengakomodir semua lapisan orang yang terdapat di dalam yang ada di dalam masyarakat. Poin pertama, notice bagaimana setiap orang di dalam status quo pasti memiliki minat dan kemampuan yang banyak, bukan. Ada berbeda dan tidak hanya terfokus dalam satu hal saja. Misalnya ketika kita berbicara Anda adalah seorang yang mumpuni terhadap bidang marketing, tetapi Anda juga mumpuni terhadap bidang PR. Apa yang terjadi ketika ada glorifikasi spesialisasi ini? Anda tidak akan bisa bekerja di keduanya, bukan, walaupun kedua hal ini masih berhubungan. Misalnya saja konteks di perusahaan, Anda hanya akan di konteks perusahaan, jika Anda diminta menjadi marketing saja, maka pada akhirnya Anda akan terus mendapatkan spesialisasi dari marketing saja, sehingga pada akhirnya kemampuan Anda sebagai PR akan lebih dikesampingkan dan pada akhirnya akan dibuang, bukan. Namun juga momen ketika pada akhirnya Anda tidak dibutuhkan lagi di bidang marketing, ini akan buruk bagi Anda karena Anda tidak bisa mengembangkan hal tersebut lagi. Tetapi juga momen dimana ketika perusahaan sudah tidak sespesifik ini, akhirnya lebih bisa mengakomodir bukan orang-orang misalnya saja di bidang marketing,
ya tidak di marketing saja, tetapi Anda bisa masih inline ke hal lainnya. Namun juga B, ini sekaligus menjelaskan kenapa kami lebih masuk ke case dalam perdebatan ketimbang dari OG, karena kami lebih moderat dan tidak hanya bermain dalam orang di underprivileged saja, bukan. Misalnya ketika berbicara dalam konteks orang-orang berprivilege, mereka punya akses pendidikan yang banyak, bukan. Misalnya dalam satu waktu mereka bisa menuntut ilmu di dalam banyak bidang, bukan. Pada akhirnya ini akan menjadi satu hal yang sia-sia karena ia tidak bisa bekerja di bidang yang telah dia pelajari selama bertahun-tahun tersebut. Argumentasi yang kedua, glorifikasi karir spesialis ini akan menghambat perkembangan. Poin pertama, narasi ini menimbulkan tekanan kepada setiap orang untuk menjadi seorang spesialis dalam pekerjaannya. Artinya dia hanya akan mendapatkan ilmu yang terbatas. Mengapa ini problematik? Karena pada akhirnya orang-orang tidak bisa mengakomodir kemampuan dan minat yang mereka banyak, bukan. Glorifikasi yang sudah dibawakan oleh CG di awal pidato saya di awal pidato saya tadi sudah menjadi salah satu faktor mengapa pada akhirnya ini menjadi satu hal yang sangat buruk, bukan. Sehingga pada akhirnya Anda tidak bisa mengeksplor lebih lagi ketika Anda berada di sisi oposisi. Poin pertama, mengapa likely untuk terjadi? Sebab di dunia sekarang ini kebutuhan kerja akan meminta Anda untuk fokus dalam satu hal saja, bukan. Even if bisa, tapi di oposisi Anda dianggap sebagai orang yang tidak baik. Kenapa? Karena Anda dinilai sebagai orang bertentangan dengan apa yang sudah ada di status quo, dianggap tidak serius karena Anda mendouble pekerjaan Anda, bukan. Namun di dalam narasi kami, hal ini pun juga akan tetap baik ketika misalnya ada disrupsi dan sebagainya macamnya atau perubahan-perubahan yang ada, karena ini bisa menjadi backup plan ketika Anda sudah tidak bisa lagi di dalam satu bidang yang telah Anda tekuni di awal, bukan. Komparatif di sisi kami Anda akan lebih tercater karena Anda akan lebih terakomodasi, karena pada akhirnya ketika pun terjadi banyak perkembangan dan perubahan, Anda tetap bisa mengikuti dan Anda tetap memiliki safety net. Trade off pertama, mungkin ada orang-orang yang pada akhirnya tidak ingin lagi menjadi ahli atau spesialis, tapi kami rasa hal ini tidaklah benar. Tetap akan ada orang-orang yang mau untuk mewujudkan apa yang dia mau, bukan. Tetap akan ada orang-orang yang tidak ingin menjadi orang-orang yang misalnya sama seperti orang yang lainnya, bukan. Tetapi apa bedanya adalah kuantitasnya akan menjadi lebih ideal di dalam sisi kami ketimbang di saat ini. Even if pada akhirnya gagal dan jumlahnya tetap banyak, kami rasa hal ini tidak apa-apa, karena narasi ini sebagai siji kami ingin ini adalah sebagai salah satu bentuk penyeimbang saja pada akhirnya. Namun juga poin yang kedua, mungkin pada akhirnya pendidikan yang ditempuh bagi orang-orang yang pada akhirnya akan menjadi generalisasi akan lebih lama. Kami katakan hal ini tidak apa-apa. At least selama Anda ini adalah untuk memperoleh banyak hal, bukan hanya terfokus di dalam satu hal saja. Ketimbang di spesialisasi Anda sudah menuntut ilmu bertahun-tahun, tetapi pada akhirnya Anda hanya bisa fokus terhadap satu bidang saja, dan ini tidak menciptakan safety net bagi diri Anda. Vote kami sebagai CG. Saya akan memulai pidato dalam 3, 2, 1. Dewan juri ingat bahwa di sini kita mendebatkan mengenai apakah kita akan menyesali glorifikasi karir spesialis dan bukan apakah kita akan mengglorifikasi pendidikan spesialis. Sehingga semua yang dibawakan OG pada dasarnya tidak berdasar, bukan Dewan juri yang terhormat. Sehingga kami adalah tim terbaik sebab kedua tim opening tidak akan pernah bisa memenangkan perdebatan. Marilah kita lihat dari opening government. Pertama, kedua tim sebenarnya menjadi sangat dismisif satu sama lain sebab mereka tidak membawa komparasi yang bisa disepakati oleh semua tim sejak awal, bukan Dewan juri yang terhormat. Ketika kita menginginkan karir jenderal, berarti mereka akan ada di dalam satu sektor. Contohnya mereka akan menjadi dokter saja, mereka akan menjadi marketer saja tanpa menjadi sosmed analyst, SEO spesialis, SEM spesialis, dan lain sebagainya. Sehingga karakterisasi inilah yang akan menjadikan kasus kami menjadi lebih jelas daripada semua tim opening. Namun ketika tim OG menyatakan bahwa saat ini adalah era disrupsi di mana orang-orang akan membutuhkan skill dan banyak dan lain sebagainya, kami percaya bahwa hal ini memang benar, bahwa sekarang adalah era disrupsi di mana semakin banyak hal yang dibutuhkan oleh zaman. Tetapi pada akhirnya mereka gagal memberikan kontekstualisasi mengapa era disrupsi akan pada akhirnya memberikan keuntungan bagi masing-masing individu di akhir hari, dan hanya kami tim yang akan memberikan yang sudah memberikan kontribusi tersebut. Kemudian pun skenario terburuk mereka tidak pernah menjawab kebutuhan ketika pada akhirnya generalisasi ini harus diaplikasikan di akhir hari. Pun ketika mereka menyatakan bahwa mereka tidak ingin menerima kasus OO karena kasus OO ini berarti mereka menginginkan hal-hal seperti pilihan dan lain-lain. Namun ketika OG mengatakan bahwa orang akan lebih bebas memilih dan lain sebagainya, sebenarnya mereka menyatakan kesetujuan mereka terhadap OO, bukan, di mana mereka juga menginginkan adanya choice atau menginginkan ada pilihan bagi orang-orang yang ingin terjun kepada ke dunia karir dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mengapa OO tidak akan pernah bisa memenangkan perdebatan ini? Sebab argumentasi mereka pada dasarnya membalik semua klaim mereka, membalik semua stance atau pendirian mereka sejak awal, bukan Dewan juri yang terhormat. Tetapi sebelum kita pergi ke sana, marilah kita lihat satu argumen mereka yang menyatakan bagaimana
bagaimana mereka percaya bahwa spesialisasi itu penting sebab orang-orang saat ini mudah mengklaim pengetahuan karena di media sosial saat ini murah informasi dan lain sebagainya. Hal ini tidak akan pernah bisa eksklusif di sisi mereka karena apapun yang terjadi selamanya tetap akan ada orang-orang yang mengklaim keahlian tertentu. Sebab ketika mereka menyatakan bahwa alasannya adalah karena saat ini era media sosial, berarti ketika media sosial itu tetap eksis di status quo, maka dari itu orang-orang seperti ini akan selamanya juga tetap ada Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu hal ini pun tetap tidak apa-apa untuk terjadi karena pada akhirnya hal ini adalah sangat biasa karena kami rasa orang-orang boleh-boleh saja untuk kemudian memiliki pengetahuan umum, bukan Dewan Juri yang terhormat. Kemudian ketika OO menciptakan klaim bahwa perubahan ini bahwa perbedaan ini bagus, spesifikasi ini bagus karena ini akan sesuai dengan keadaan saat ini. Dewan Juri yang terhormat lihat bahwa mereka sama sekali tidak menjawab beban moral tim mereka, bukan Dewan Juri yang terhormat. Karena berarti ketika mereka menyatakan klaim tersebut, berarti orang-orang atau individu-individu ini tidak akan pernah bisa melanjutkan hidup kecuali dengan usaha mereka yang berlebih, bukan Dewan Juri yang terhormat. Mereka akan tetap tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan di mana era disrupsi ini ada di akhir hari, bukan Dewan Juri yang terhormat. Kemudian ketika mereka menyatakan bahwa hal ini akan membuka akses untuk orang-orang non gelar sarjana seperti graphic designer dan lain sebagainya, Dewan Juri mekanisme yang ada di dalam mosi ini akan tetap berjalan walaupun pada akhirnya orang-orang tidak mengakses pendidikan tinggi, bukan ada spesialisasi ataupun tidak, orang-orang akan tetap bisa mengembangkan diri apabila yang mereka inginkan adalah hal-hal seperti ini. Maka pada dasarnya argumen tim OO tidak akan ada bisa yang berdiri lagi hingga akhir perdebatan. Bandingkan dengan tim kami sebagai CG Dewan Juri, kami paling tidak telah membawakan 3 hal. Pertama, kami menjelaskan mengapa kemudian karir spesialis ini tidak sesuai dengan kenyataan di dunia kerja yang kemudian tidak pernah dijelaskan oleh semua tim, bukan pun ketika OO menyatakan bahwa ini sesuai dengan kenyataan saat ini bisa digunakan dalam landscape dunia saat ini. Dewan Juri yang terhormat, mari kita lihat seperti apa pada dasarnya dunia kerja itu. Kami percaya bahwa dunia kerja itu sangat penuh koordinasi, bukan Dewan Juri. Walaupun pada akhirnya ada spesialisasi, akan tetapi Anda harus tetap paham dengan banyak hal. Sebagai contoh, sebagai spesialis sosial media marketing contohnya, Anda juga harus menyesuaikan diri dengan SEO spesialis atau dengan PR spesialis. Bahkan ketika Anda adalah seorang dokter, ada pasien datang dengan penyakit paru-paru dan dia harus dioperasi contohnya, Anda harus berkoordinasi dengan dokter anestesi, Anda harus berkoordinasi dengan dokter bedah, dokter syaraf dan lain sebagainya. Tidak jarang Dewan Juri mereka ini tidak bisa mensinkronisasi hal tersebut sebab masing-masing spesialisasi memiliki pandangan yang hanya ada dalam lingkup spesialisasinya saja, bukan contohnya mungkin ketika dokter paru bilang bahwa orang ini harus dioperasi dalam waktu 5 jam, akan tetapi dokter anestesi bilang bahwa dia baru bisa dibius dalam waktu 10 jam dan lain sebagainya. Atau kemudian contohnya konten yang harus diunggah mengikuti tren di sosial media, akan tetapi menurut ilmu SEO belum bisa diunggah atau harus menunggu traffic atau lalu lintas web terlebih dahulu, dan mereka selamanya tidak akan pernah bisa menemukan titik terang. Dalam status quo, ketika ada kelas-kelas dari masing-masing spesialisasi tersebut, tidak pernah ada solusi, bukan Dewan Juri. Mereka harus mengalah salah satu karena tidak ada satupun bidang ilmu yang bisa mengintegrasikan pandangan keduanya, bukan Dewan Juri yang terhormat. Misal pun ada salah satu kemudian yang bisa, atau ketika dia sudah memiliki pengetahuan terhadap bidang yang satunya, kami percaya hal ini tetap tidak baik. Mengapa? Pertama, hal ini tidak terjadi di semua sektor dan tidak terjadi di semua orang. Dan yang kedua, akan tetap ada bias keilmuan karena seseorang tetap memiliki kecenderungan terhadap bidang ilmu tertentu, bukan Dewan Juri yang terhormat. Sekarang mari kita komparasikan. Momen ketika glorifikasi ini ditiadakan, orang-orang akan memiliki tendensi untuk mempelajari semua hal karena perlahan ketika glorifikasi ini ditiadakan juga, dunia kerja juga akan berubah untuk tidak memiliki kualifikasi yang spesifik, bukan. Dan sekarang pun hal ini sudah bisa kita lihat bagaimana perusahaan-perusahaan ini mulai merasa bahwa mereka membutuhkan sesuatu yang general. Contohnya ketika mereka ingin merekrut marketer, mereka ingin marketer yang bisa sosial media, mereka ingin marketer yang bisa SEO, SEM dan lain sebagainya. Dan kami rasa kalaupun hari itu tidak ada hal-hal seperti ini, kerja akan bisa lebih terpusat dan tidak terlalu berat karena pada akhirnya tidak akan ada terlalu banyak koordinasi karena pada dasarnya hal yang terberat dalam pekerjaan adalah koordinasi, bukan. Kemudian kami telah membawa juga poin pertama dan terpenting kami adalah bagaimana kita akan melimitasi kemampuan orang atau kita sudah melimitasi kemampuan orang. Dalam status quo orang diminta untuk menjadi fokus pada kuliah saja, bahkan ketika Anda di ilmu komunikasi Anda harus memilih untuk masuk PR atau media, sastra Inggris Anda harus memilih linguistik atau translation, di dokter bahkan ada spesialis penyakit dalam dan ortopedi dan lain sebagainya. Padahal semua itu saling berkaitan dan akan sangat memungkinkan untuk dipelajari dalam satu waktu, bukan Dewan Juri yang terhormat. Akhirnya, individu yang sebenarnya mampu, mereka harus mengambil spesialisasi,
produktivitas mereka berkurang, mereka harus mengalokasikan waktu untuk banyak hal yang sangat spesifik. Ini bukan Dewan Juri yang terhormat apabila mereka ingin mempelajari satu-satu yang spesifik. B. Orang jadi tidak memiliki safety net atau jaring pengaman di dunia yang sangat cepat berubah saat ini, bukan, sebab dia akan menspesifikasikan dirinya pada satu hal. Misalnya pada tahun 2018 orang masih beriklan di TV, tiba-tiba tahun 2011 sosial media berubah, bisa dipasangi ads dan lain sebagainya, mereka berbasis marketing, dia sudah terlanjur mencemplungkan diri di dalam broadcasting, bukan Dewan Juri yang terhormat. Pun kami juga sudah menjawab trade off bagaimana jika hal ini tidak ada ahli, hal ini tidak apa-apa karena kita di sini hanya tidak melarang mereka untuk ada, melainkan kita hanya menyesali sehingga akan tetap ada orang-orang berprinsip teguh yang tidak akan mengikuti narasi dominan, mereka akan tetap menjadi penyeimbang dan lain sebagainya. Pun ketika mereka harus menempuh pendidikan yang lebih lama, kami percaya hal ini tidak apa-apa karena paling tidak mereka tidak akan membuang waktu mereka yang produktif, bukan Dewan Juri yang terhormat. Maka kami sangat bangga untuk mendukung MOSI.